Wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin Sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitabnya At-Tawwabin, yakni kitab yang menjelaskan orang-orang soleh yang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan taubat mereka yang bersungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi menyebutkan dalam halaman 160 menyebutkan cerita salah satu hamba Allah yang soleh pilihan Allah yang bernama Al-Imam Bishr bin Al-Haris Al-Hafi, atau kita lebih mengenalnya Al-Imam Bishr bin Al-Haris Al-Hafi. Ada seorang, beliau ini Bishr Al-Haris, ditanyakan oleh seseorang, maka nabada'u amrik lianna ismaka bainan nas ka'annahu ismu nabi. Mang Bishr Al-Haris, sampeyan ini agung, sampeyan ini diangkat derajatnya. Bagaimana kok bisa? Bahkan nama sampeyan ini seakan-akan nama nabi, nama seorang nabi, karena saking masyhurnya beliau atas kemuliaan yang beliau dapat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu beliau menjawab, hada min fadlillah, semua kemuliaan yang saya dapat tentunya adalah merupakan fadl, anugerah yang Allah berikan kepada saya. Jadi kita harus ingat, kemuliaan hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma aqulu lakum kuntu rajulan ayyaran sahiba asobiyah fajazdu yauman faidan ana bikirtosin fit thariq. Saya ini orang biasa, gampangnya beliau begitu. Tapi saya ini suka berjalan, suka jalan-jalan, traveler kalau kita sekarang traveler. Bahkan beliau itu disebutkan ai-dzaki, beliau itu cerdas orangnya, pintar. Fajaztu yauman, suatu ketika saya ini jalan-jalan. Kalau dulu gak ada mobil tentunya jalan-jalan ya, jalan kaki. Faidan ana bikirtosin fit thariq. Ketika saya jalan-jalan, di tengah jalan saya menemukan kertas, selembar kertas, secari kertas. Sama beliau farafa'tu, sama beliau kertas tersebut diangkat dari jalan. Faidan fihi bismillahirrahmanirrahim. Ternyata di kertas yang beliau ambil ada tulisan nama yang sangat agung, Bismillahirrahmanirrahim, yang juga merupakan dari bagian suratul Fatihah, dan suratul Fatihah bagian dari Al-Qur'anul Karim. Famasahtuhu wa ja'altuhu fi jayfi. Kertas tadi sama beliau diangkat, dibersihkan dengan halus, dengan lembut sampai bersih. Waj'altuhu fi jayfi, setelah beliau bersihkan, setelah beliau rapikan, beliau masukkan ke kantong beliau, ke saku beliau. Wa kana indi dirhamani ma kuntu amliku ghairahuma. Saya ini punya duit hanya 2 dirham. Saya gak punya duit kecuali duit 2 dirham itu, kata beliau. Fadhahabtu ilal aqtarin fastaraitu bihima ghaliyatan. Saya bawa dengan 2 dirham tersebut, membawa kertas tadi yang tulisannya Bismillahirrahmanirrahim kepada tukang minyak, dan dengan 2 dirham itu dibelikan minyak. Lalu saya yang tulisannya kertas tersebut dengan minyaknya tadi diberikan kepada kertasnya, diusap sama beliau sampai minyak tersebut habis. Wa masahtuhu fil qirtas, ini sama beliau diusap sampai kertasnya sampai habis.
Bukan hanya itu saja. Beliau setelah sampai di rumahnya, beliau meletakkan kertas tersebut di tembok. Kalau gampangnya, kalau kita itu diletakin di figura yang paling bagus, paling mahal. Fanimtu tilkal lailah. Beliau malam itu tertidur faraitu fil manam ka'anna qailan yaqul. Saya melihat dalam tidur saya seakan-akan ada yang berkata seperti ini. Kalau gampangnya kita itu hatif. Ada suara tapi gak ada orangnya, tapi ini dalam mimpi. Yaqulu ya Bishr bin al-Haris, rafa'ta ismana anit tariq wa tayyibatahu. Wahai Bishr al-Haris, kamu sudah mengangkat nama saya dari jalan, lalu engkau ambil, engkau bersihkan, engkau rapikan, lalu kasih minyak wangi. Kata suara tersebut dalam mimpinya Imam Bishr al-Haris, la utayyibanna ismaka fid dunya wal akhirah. Dengan kamu memuliakan nama saya, mengangkat dari jalan, lalu dibersihkan, dirapikan, lalu diberikan minyak wangi, saya akan membuat baik kepada nama kamu, akan memperbaiki nama kamu, akan mengharumkan nama kamu fid dunya, di dunia, wal akhirah, sampai nanti di akhirat. Walhasil beliau dengan barokahnya mengangkat Bismillahirrahmanirrahim dari jalan yang merupakan ada namanya Allah di sana, dan Bismillah bagian dari suratul Fatihah, dan Fatihah merupakan bagian dari Al-Quran. Allah mengangkat nama beliau menjadi seorang yang mulia, yang memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhasil, kesimpulannya para hadirin, kita sebagai peruqyah, sebagai pembantu umatnya Kanjeng Nabi, yang membantu umat Nabi dengan meruqyah melalui Al-Quran, dakwah bil Quran, bil ruqyah, maka selayaknya bagi kita untuk memuliakan Al-Quran yang kita baca, Al-Quran yang ada di rumah kita, dengan sebaik-baiknya pengagungan. Yang ada di rumah monggo dibaca. Kalau gak bisa baca Al-Quran 30 juz, monggo dibaca sebisanya dari surat-surat pilihan yang kita bisa baca. Atau kalau kita gak bisa baca surat-surat pilihan, cukuplah kita baca surat-surat yang sering kita baca setiap malam Jumat kalau tahlilan. Suratul Fatihah, suratul Ikhlas, suratul Muawwidzatain, ayat kursi, dan akhir daripada suratul Baqarah misalkan. Dengan begitu kita akan memuliakan Al-Quran yang ada di rumah kita masing-masing. Ingatlah, semakin kita memuliakan Al-Quranil Karim sebagai wahyunya Allah yang diberikan kepada Kanjeng Nabi sebagai bentuk mukjizat yang paling agung, maka kita akan semakin diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba pilihan Allah, digolongkan dalam ibadillahis sholihin. Tawaffani musliman walhiqni bis sholihin. Ya Allah,